lainnya. Proses yang dipilih akan memiliki efek jangka panjang pada efisien dan fleksibilitas dari produksi selain juga biaya dan mutu dari barang yang dihasilkan. Empat dasar strategi proses. Yang pertama adalah fokus berulang, reflektif fokus. Fokus berulang atau reflektif fokus adalah proses produksi yang menggunakan modul yang berorientasi pada produk. Modul adalah bagian atau komponen yang telah dipersiapkan sebelumnya yang sering berada dalam proses yang kontinu. Lini proses berulang sama dengan lini perakitan klasik. Lini yang digunakan secara luas di hampir seluruh perakitan mobil dan peralatan rumah tangga. Lebih terstrukturnya dan karenanya menjadi lebih tidak fleksibel dibandingkan suatu fasilitas yang fokus pada proses. Lalu ada fokus pada proses. Fokus pada proses itu adalah sebuah fasilitas produksi yang diorganisasikan di sekitar proses-proses untuk memfasilitasi produksi bervolume rendah, tetapi keragamannya tinggi pada tempat yang disebut job shop. Dalam sebuah pabrik, proses yang ada mungkin berupa departemen yang menangani pengelasan, penghalusan, dan pengecatan. Dalam sebuah kantor, proses yang ada dapat berupa bagian utang, penjualan, dan pembayaran. Dalam sebuah restoran, proses-proses tersebut mungkin berupa bar, perdagangan, dan toko roti. Fasilitas yang ada terfokus pada proses dalam hal peralatan, tata letak, dan pengawasan. Selanjutnya, fokus pada produk. Fokus pada produk adalah fasilitas yang diorganisasikan di sekeliling produk. Sebuah proses berorientasi produk bervolume tinggi, tetapi berkeragaman rendah. Proses ini juga disebut proses kontinu, sebab mempunyai lintasan produksi yang sangat panjang dan kontinu. Produksi tersebut seperti kaca, kertas, lembaran timah, bola lampu, bir, dan baut dibuat melalui proses yang kontinu. Sebuah fasilitas yang berfokus pada produk menghasilkan produk dengan volume tinggi dan keragaman rendah. Fasilitas dengan sifat khusus ini biasanya membutuhkan biaya tetap yang tinggi, namun fasilitas dengan biaya variabel yang rendah dapat dihasilkan utilisasi fasilitas yang tinggi. Selanjutnya, fokus kustomisasi massal. Manajer operasi telah memproduksi jasa dan barang-barang pilihan. Plan ini untuk melalui apa yang disebut dengan kostuminasi massal. Kostuminasi massal merupakan pembuatan produk dan jasa yang dapat memenuhi keinginan pelanggan yang semakin unik secara cepat dan murah. Namun, kostumisasi massal bukan hanya mengenai keragaman produk, tapi juga bagaimana secara ekonomis mengetahui apa yang diinginkan pelanggan dan kapan pelanggan menginginkan dengan tepat. Kostumisasi massal memberikan kita keragaman produk yang biasanya dapat disediakan oleh manufaktur bervolume rendah, fokus pada proses, dengan biaya seperti manufaktur bervolume tinggi dan berstandarisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Akbar Fauzan. Analisis dan desain proses. Jumlah alat dapat membantu memahami kompleksitas desain dan mendesain ulang proses. Alat tersebut merupakan jalan sederhana untuk memahami apa yang terjadi dalam proses. Dalam hal ini ada 4 contoh pilihan alat dalam rangka analisis dan desain. Yang pertama ada diagram alur yang merupakan sebuah skema atau gambar dari pemindahan bahan material
diagram alur dapat memprofil perusahaan global untuk menunjukkan proses perakitan untuk showroom mobil. Yang kedua ada pemetaan fungsi waktu. Dengan pemetaan fungsi waktu, menjadikan penggunaan dapat mengidentifikasikan dan menghilangkan pemborosan seperti langkah tambah, pengulangan, dan keterlambatan yang tidak perlu. Tujuannya ialah untuk mengatur produksi barang atau jasa dalam jumlah, kualitas, harga, waktu, dan tempat tertentu sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang ketiga ada pemetaan arus nilai. Pemetaan arus nilai adalah sebuah variasi dari pemetaan fungsi waktu adalah pemetaan arus nilai. Pemetaan arus nilai perlu untuk melihat secara luas di mana nilai ditambahkan dalam keseluruhan proses produksi, termasuk rantai pasokan. Seperti hal pemetaan fungsi waktu, idenya adalah untuk memulai dengan penganggaran dan memahami proses produksi. Tetapi pemetaan fungsi waktu memperluas analisis kembali. Yang keempat ada diagram proses. Diagram ini membuat perhatian dipusatkan pada aktivitas penambahan nilai. Diagram ini juga menggunakan simbol, waktu, dan jarak untuk mendapatkan cara objek dan terstruktur untuk menganalisis dan mencatat aktivitas yang membentuk sebuah proses. Perencanaan. Yang terakhir ada perencanaan pelayanan. Perencanaan pelayanan merupakan sebuah teknik analisis proses yang menitik beratkan pada pelanggan dan hubungan yang terjadi dengan pelanggan. Perencanaan ini menunjukkan titik kegagalan potensial bisa dikurangi dengan sangat besar jika diidentifikasi pada saat tahap desain ketika modifikasi atau yang sesuai bisa disertakan. Next Sam. Selanjutnya ada pemilihan peralatan dan teknologi. Yang pertama ada teknologi produksi. Kemajuan dalam teknologi yang mendorong produksi dan produksivitas memiliki penerapan yang telah menyebar secara luas, baik dalam bidang manufaktur maupun jasa. Pada teknologi produksi terdapat area teknologi yaitu teknologi mesin, pengendalian elektronik, peningkatan kecepatan dengan mengurangi waktu pertukaran, mengurangi limbah, dan meningkatkan fleksibilitas. Pemesinan dengan mesin dan memori sendiri disebut komputer numerik control atau CNC. Yang kedua ada automatic identification system. Peralatan baru dari CNC tersebut hingga dikenakan dengan sinyal elektronik digital. Pembuatan data secara digital dilakukan melalui komputerisasi, diantaranya dengan AIS atau Automatic Identification System, yang membantu memindahkan data menjadi bentuk elektronik yang mudah untuk dimanipulasi. Yang ketiga ada kendali proses. Kendali proses ini merupakan penggunaan dari teknologi informasi untuk memonitorkan dan mengendalikan proses fisik. Sebagai contohnya, kendali proses digunakan untuk menghitung konten kelembaban dan ketebalan kertas yang berjalan di atas mesin kepada kaki per menit. Selanjutnya ada sistem penglihatan. Sistem penglihatan adalah sistem yang menggunakan video kamera dan teknologi komputer yang saling kali digunakan dalam peranan infeksi. Infeksi visual adalah suatu tugas yang penting dalam sebagian besar organisasi pemrosesan bahan makanan dan menu. Selanjutnya ada robot. Robot merupakan suatu mesin fleksibel dengan kemampuan memegang atau memindahkan dan mengambil barang yang berfungsi karena impuls yang mengaktifkan motor dan tombol. Sistem penyimpanan dan perbaikan otomatis merupakan sebuah gudang yang dikendalikan oleh komputer yang menyediakan penempatan otomatis untuk komponen ke dalam dan keluar tempat tertentu di dalam gudang. Selanjutnya ada kendaraan yang dipandu secara otomatis. Kendaraan ini merupakan sebuah kereta yang dipandu dan dikendalikan secara elektronik
untuk memudahkan perjalanan dan mengangkut barang. Selanjutnya ada sistem manufaktur dan fleksibel. Adalah sebuah sistem yang menggunakan sebuah sel kerja otomatis yang dikendalikan oleh sinyal elektronik dari sebuah komputer induk. Dan yang terakhir ada manufaktur terintegrasi komputer, yaitu sistem manufaktur di mana komputer desain, fleksibel manufaktur sistem, pengendalian, pengundangan, dan pengiriman digabungkan. Next, teknologi di sektor jasa. Dalam tabel tersebut ada industri jasa dan contohnya. Yang pertama itu ada jasa keuangan, contohnya itu kartu debit, transfer via ATM, dan transaksi saham via internet. Kedua ada pendidikan, contohnya majalah elektronik, jurnal online, penugasan interaktif. Ketiga adalah layanan umum dan pemerintah, restoran. Contohnya itu ada tulisan otomatis, scanner bom, surat optikal, dan pemindai bom, dan lain-lain. Yang keempat ada komunikasi hotel. Itu berupa TV interaktif, penerbitan elektronik, check-in, check-out, dan lain-lain. Yang kelima ada perdagangan grosir atau eceran. Itu contohnya bisa terminal pos, data dengan barcode, komunikasi elektronik antara toko pemasok dan data dengan barcode. Yang terakhir ada transportasi pemeliharaan. Contohnya itu loketo otomatis, sistem navigasi, dan sistem pengawasan pasien secara online. Next, Sam. Rancangan ulang proses. Atas kinerja secara dramatis. Rancangan ulang proses juga bergantung pada evaluasi kembali tujuan dari proses, baik tujuan atau asumsi yang mendasarinya. Perencanaan ulang aktivitas-aktivitas yang fungsional. Perancangan proses juga dapat berupa penataan pabrik, prosedur pembelian, suatu cara yang baru dalam memproses aplikasi kredit atau order yang baru atas proses pemenuhan. Sekian dari presentasi di kelompok kami. Apakah ada yang ingin tanyakan? Dong Ham, mau nanya. Iya, boleh. Yunus dari kelompok 8 ya. Nah itu gue mau nanya, pengertian dari sistem manufaktur fleksibel itu apa sih gitu? Pengertian dari sistem manufaktur. Kenapa, Nus? pengertian dari sistem manufaktur Fleksibel. Manufaktur fleksibel itu apa? fleksibel. Ya. Terus berikan contohnya. Itu aja sih. Dan Contohnya ini. kelompok berapa, Nos? Hah? Kelompok 8. Kelompok 8 berapa? Kelompok 8. Oke. Di ini aja kali ya, ditampung dulu. Ada Tampung yang dulu aja. Dan mau ya, nanya lagi. ditampung.
Mau nanya dong. Ya, boleh. Linda dari kelompok 6. Apakah dalam pembuatan suatu produk harus menggunakan proses strategi? Linda kelompok 6 ya? Iya. Apakah Dalam pembuatan suatu produk dalam pembuatan suatu produk, harus menggunakan proses strategi? oke, Makasih. oh ini ada Sylvia juga nanya. Apa yang dimaksud dengan strategi dan mengapa suatu perusahaan perlu menerapkan suatu strategi dalam menjalankan bisnisnya? Apa? Sylvia, kelompok berapa? Kelompok 8, Ham. Oke. Pertanyaan tadi apa? Apa yang dimaksud dengan strategi dan mengapa suatu perusahaan perlu menerapkan suatu strategi dalam menjalankan bisnis? Ada lagi yang ingin bertanya? Gimana teman-teman? Gue mau nanya tapi lupa kelompok berapa. Gimana nih teman-teman? Ada lagi kak yang ingin bertanya? Dong. Ya siapa? Kamil dari kelompok 7. Kamil, kelompok 7. Oke Mel, apa pertanyaannya? Tadi kan di slide 3 ada ini ya, fokus berulang, repetitive focus. Fokus berulang itu sering dipakai sama industri apa? Oke, fokus Berulang berulang sering dipakai. di industri apa? Iya. Oke, kasih Kamil. Saya akan menjawab pertanyaan yang dari Yunus. Pengertian dari sistem manufaktur fleksibel dan contohnya. Jadi sistem manufaktur yang fleksibel itu ada sistem yang menggunakan sebuah sel kerja otomatis yang dikendalikan oleh sinyal elektronik dari sebuah komputer induk. Nah, itu tuh contohnya kayak gerbang tol otomatis yang kan tadinya kan masih menggunakan tenaga manusia yang masih manual. Terus sekarang diperbarui. Jadi sekarang tuh dikendalikan oleh komputer. Gimana Nus? Oke, terima kasih. Jawabannya? Ya, udah jelas sampai.
Saya ingin menjawab pertanyaan dari Kamil kelompok 7. Fokus berulang sering dipakai industri apa? Kalau menurut saya sendiri mungkin lebih ke perusahaan makanan cepat saji atau industri makanan. Seperti contohnya seperti daging, keju, saus, buah tomat. Itu dirakit kayak di custom dulu gitu menggunakan fokus berulang. Strategi sistem berulang. Bagaimana, Kamil? Oke, makasih jawabannya. Ya, sama-sama. Ya kan boleh nanya lagi gak? Masih boleh nanya nggak? Ini siapa? Putri dari kelompok 4. Iya, boleh. Nih di contoh alat yang buat desain itu, yang contoh-contoh desain alat itu, alat desain, menurut kalian yang paling efektif digunain itu yang mana? Pakai apa? Yang kayak diagram alur, bla 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 itu. Gimana? Maaf. Yang desain ulang proses bukan? Buat Iya, yang alat itu kan, yang alat desain. Itu kan desain ulang, ha. Yang Analisis. efektifnya ya? Iya, yang paling efektif buat Oke. digunain itu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sylvia. Apa yang dimaksud dengan strategi? Perlu menerapkan suatu strategi dalam menjalankan bisnisnya. Strategi itu sendiri merupakan suatu pendekatan yang berkaitan untuk perusahaan atau organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi, ya, membuat suatu perusahaan atau organisasi menjadi lebih aktif. Keempat, mengidentifikasi keunggulan suatu perusahaan atau organisasi. Sehingga munculnya masalah di masa mendatang. Gimana Sylvia jawabannya? Mau nanya masih bisa nggak? Halo, suaranya kedengaran nggak? Ya, kedengaran. Ini siapa? Alika dari kelompok 10. Oke. Mau nanya, kan di strategi proses itu kan ada yang fokus pada kostumisasi massal ya. Nah, kostumisasi massal itu kan artinya pembuatan produknya bisa sesuai dengan keinginan pelanggan. Tapi kan keinginan setiap orang itu bisa aja beda-beda kan ya. Nah, cara perusahaan buat ngatasin itu gimana? Makasih.
Saya pengen menjawab pertanyaan dari Linda, kelompok 6. Apakah dalam pembuatan suatu produk harus menggunakan proses strategi? Sebenarnya kalau untuk perencanaan produksi itu sendiri itu sangatlah penting untuk dilakukan agar tercapainya fungsi produksi dengan baik dan tepat. Jadi tuh biar dilakukan strategi ini biar lebih bisa ngeraih baik dan tepatnya produksi tersebut gitu loh. Seperti dengan waktu yang nanti bisa dengan tepat waktunya. Jadi semuanya itu terarah, dapat lebih diatur dan sesuai dengan tujuan. Gimana, Linda? Oke, makasih Ilham. Ya, sama-sama. Saya di sini ingin menjawab pertanyaan dari Putri kelompok 4. Contoh alat analisis dan desain ulang yang paling efektif menurut kalian yang mana? Kalau menurut saya itu ada yang menurut kami sih yang lebih efektif itu yaitu adalah pemetaan fungsi waktu. Dengan pemetaan fungsi waktu ini bisa menjadikan penggunaan dapat mengidentifikasikan dan menghilangkan pemborosan seperti langkah tambahan, pengulangan, dan keterlambatan yang tidak perlu. Tujuannya untuk mengatur produksi barang atau jasa dalam jumlah, kualitas, harga, waktu, dan tepat tertentu sesuai dengan kebutuhan konsumen. Jadi lebih mengutamakan
ketepatan terhadap konsumen. Bagaimana Putri? Iya, makasih ya. Ya, sama-sama. Alika, maaf, tadi pertanyaannya tuh cara perusahaan untuk mengatasi perubahan dalam Alika. Iya, kenapa? Ini tadi maaf pertanyaan cara perusahaan untuk mengatasi perubahan apa ya? Bukan kan customisasi itu kan ini kan dia produksi sesuai keinginan pelanggannya. Nah, terus habis itu kan keinginan pelanggan kan bisa aja beda-beda ya tiap orang. Nah, gimana perusahaan tuh ngatasin itu gitu loh, ngatasin keinginan yang berbeda-beda dari setiap pelanggan gitu. Makasih. Halo, Alika. Iya, Rini. Kedengaran ya? Iya, kedengaran. Bantuin jawab. Pertanyaannya tadi, bagaimana cara mengatasi permintaan konsumen yang berbeda-beda kayak gitu ya? Iya. Nah, mungkin yang pertama itu kita bisa mengidentifikasi apa sih yang dimau konsumen itu kayak apa. Itu kita catat dulu. Nanti kalau kita udah nyatet, kita analisis berdasarkan kelompok-kelompoknya. Seumpama, oh si A, si B, si C itu permintaannya sama kayak gitu. Terus kalau kita udah analisis, kita kan punya datanya tuh. Nah, nanti dalam pembuatan produknya itu bisa berdasarkan data itu gitu. Jadi memudahkan kita buat melakukan produksi kayak gitu.
Mungkin ada tambahan dari yang lain? Oke, makasih Rini. Oh iya, mau nambahin. Jadi kan pasti perusahaan itu tuh mau bikin produk yang dimana produk itu tuh disukain sama berbagai konsumen. Bisa aja sebelum perusahaan itu memproduksi, dia itu melakukan survei dulu. Jadi kayak nyebar formulir atau apa gitu yang nanti konsumen itu bisa ngisi dia tuh pengen apa kayak gitu. Nah, nanti kalau udah dapet datanya itu kan perusahaan jadi tahu tuh yang lagi digemari sama konsumen tuh apa kayak gitu. Jadi nanti perusahaan itu juga bakal gampang buat mau produksi apa sih kita kayak gitu. Oke, makasih ya Rini. Sama mau nambahin yang tadi pertanyaan tadi, mengatasi pasar yang berubah-ubah, masuknya kan juga ke situ. Jadi itu ada tipsnya dari kita-kita, tips untuk mengatasi tren pasar yang suka berubah-ubah, seperti mencatat kebutuhan dan keinginan pasar, lalu kreatif dalam melakukan pelayanan dan pemasaran, melakukan evaluasi bisnis, menentukan segmen pasar, membedakan perubahan tren pasar. Mungkin kurang lebih 5 faktor itu yang kudu diperhatiin untuk mempartisipasi perubahan terhadap pasaran yang tren-trennya selalu berubah-ubah. Bagaimana, Alika? Ya, oke, makasih banyak ya Ilham, Rini. Ya, sama-sama. Ada yang mau nanya lagi nggak? Udah mungkin Akbar. Oke, makasih kalau gitu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon maaf Ibu.
Ilham, Akbar. Iya, no.